Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maika Selajuwita, NPM 50210444, ingin menjelaskan materi yang berjudul Mahasiswa Dapat Perubahan Kurikulum dari 1947 sampai Kurikulum Merdeka, Kurma dan Kerangka Dasar, Hakikat, Landasan, dan Prinsip. Baik, yang pertama yaitu pengertian kurikulum 1947, yaitu merupakan kurikulum di Indonesia yang pertama setelah Indonesia mencapai kemerdekaan. Pembuatan rencana pelajaran 1947 dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Rencana pelajaran 1947 dimulai diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia setelah penyusunannya selesai pada tahun 1947. Selanjutnya, pengertian kurikulum merdeka, yaitu metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Yang selanjutnya, perbedaan mendasar antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka antara lain, kurikulum 2013 yaitu dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Dalam kurikulum merdeka menambahkan pengembangan profil belajar Pancasila. Selanjutnya, perjalanan kurikulum Indonesia dari tahun 1947 sampai sekarang. Yang pertama, Rencana Pelajaran 1947, yaitu yang dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran 1947. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Yang kedua, Rencana Pelajaran Terurai 1952, yaitu dari kurikulum sebelumnya dan diberi nama Rencana Pelajar Terurai tahun 1952. Yang paling menonjol sekaligus menjadi ciri khas kurikulum ini adalah konsep tematik. Yang ketiga, Rencana Pendidikan 1964, yaitu konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Melalui konsep ini, pemerintah menerapkan hari Sabtu adalah hari krida, artinya siswa diberi kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat bakatnya. Yang keempat, kurikulum 1968, yaitu untuk mempertinggi mental, moral, budi pengerti, dan keyakinan beragama. Ciri khusus yang menonjol dari kurikulum 1968 adalah korelatif subjek kurikulum. Yang kelima, yaitu kurikulum 1975. Artinya, latar belakang kelahirannya akibat dari sejumlah perubahan oleh pembangunan nasional. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem interaksional atau PPSI. Yang keenam, kurikulum 1987 yang disebut tidak bisa mengejar kemajuan pesat masyarakat. Ciri khususnya yaitu mengindependenkan keaktifan siswa dalam belajar, mengemban proses belajar. Inilah yang disebut dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum dengan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Beberapa perubahannya yaitu perubahan sistem pembagian waktu pelajar dari semester ke catur bulan. Yang 8, kurikulum 2004, yaitu berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Kemudian dikembangkan kurikulum yang semula berbasis materi diubah menjadi berbasis kompetensi. Yang kesembilan, kurikulum 2006, yaitu dikenal dengan tingkatan Satuan Pendidikan atau KTSP dan diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Yang ke-10, kurikulum 2013, lebih menekankan pada pendidikan karakter. Pendidikan karakter dalam seluruh pembelajaran dapat setiap studi. Selain itu, kurikulum ini menekankan pada pembentukan sikap spiritual pada kompetensi inti,
K1 dan sikap sosial pada kompetensi 2 K2 kurikulum 2013 hingga saat ini masih berlaku ditetapkan di sekolah-sekolah Indonesia. Kurikulum 2006 yaitu kerangka dasar meliputi filosofi, yuridis, dan konseptual dengan struktur kurikulum yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian. Hakikatnya yaitu penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang ada di Indonesia dengan semangat otonomi daerah di mana urusan pendidikan tidak semuanya bertanggung jawab dengan pusat. 3. Landasan. Sebagai landasan KTSP disusun berdasarkan landasan filosofis dan landasan yuridis. Prinsip kurikulum dilaksanakan di lapangan dengan memenuhi prinsip 2K13 yaitu kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Selanjutnya, kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Jadi, kurikulum 2013 revisi. 1. Desain pembelajaran menurut kurikulum 2013 yaitu nama kurikulum tidak diubah menjadi kurikulum nasional, melainkan tetap memakai nama kurikulum 2013 edisi revisi yang berlaku secara nasional. 2. Hakikat kurikulum 2013 yaitu upaya memperbaiki dan menyederhanakan lagi apa yang sudah berlaku di 2013. 3. Prinsip-prinsip kurikulum 2013 yaitu peserta didik mencari tahu, pembelajaran berbasis aneka sumber belajar, pembelajaran berbasis proses dan pengetahuan ilmiah. Baiklah, itu materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.